Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan mengenai modul 3, yaitu interval konfidensi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan dari kelompok 21, yaitu ada saya sendiri, Raisa Nuraziza, selanjutnya ada Miftah Pangesti, ada Reza Noval Azmi, Nanda Aptana Irsyadubahi, dan juga Sylvia Hendarti. Pertama-tama, izinkan kami berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliah, AMD HIP STMKes IPU ASEAN Engineering. Lalu selanjutnya untuk studi kasus dari praktikum kali ini yaitu Angkatan 2019 Teknik Industri Universitas Brawijaya akan mengadakan sebuah acara yang mengharuskan mereka untuk membuat pakaian yang seragam. Mereka memutuskan untuk membuat celana kain yang nantinya akan digunakan untuk menghadiri acara tersebut. Karena angkatan mereka terdiri dari 189 orang dan memiliki ukuran badan yang berbeda-beda, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat celana dengan beberapa size yang akan ditentukan. Tetapi terdapat permasalahan, yaitu keterbatasan waktu yang menyebabkan tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk menjahit celana dengan ukuran yang berbeda-beda. Mereka melakukan penelitian untuk menentukan size chart pada bagian lingkar pinggang untuk mahasiswa putra dan putri yang akan digunakan sebagai panduan mereka dalam membuat celana. Angkatan 2019 Teknik Industri Universitas Brawijaya memiliki dua pilihan, yaitu untuk membuat size chart yang berbeda atau sama untuk mahasiswa putra dan putri. Oleh karena itu, Angkatan 2019 Teknik Industri Universitas Brawijaya juga memerlukan informasi mengenai selisih ukuran lingkar pinggang antara mahasiswa putra dan putri. Penelitian ini juga dilakukan sebagai bahan pertimbangan mereka untuk menentukan jumlah celana dengan ukuran lingkar pinggang tertentu untuk diproduksi. Maka, mereka harus mengetahui proporsi Angkatan 2019 Teknik Industri Universitas Brawijaya yang memiliki lingkar pinggang di atas 80 cm. Baik, selanjutnya mengenai lingkup studi yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengambilan data interval konfidensi untuk rata-rata dan proporsi satu sampel dan dua sampel. Yang kedua yaitu konsep penggunaan tingkat kepercayaan atau interval keyakinan untuk rata-rata dan proporsi satu sampel dan dua sampel. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari hasil yang didapat dari perhitungan interval rataan satu sampel, interval rataan dua sampel, interval selisih rataan dua sampel, dan proporsi ukuran lingkar pinggang dengan sampel sebanyak 40 mahasiswa putra dan 40 mahasiswa putri. Kemudian untuk tujuan dari studi kali ini yaitu yang pertama dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis estimasi berdasarkan parameter. Yang kedua yaitu dapat melakukan pengolahan data selang kepercayaan untuk rata-rata satu sampel dan dua sampel. Yang ketiga yaitu dapat melakukan pengolahan data interval kepercayaan untuk proporsi satu sampel. Dan yang terakhir yaitu dapat melakukan analisis dan interpretasi hasil pengolahan data interval kepercayaan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada spreadsheet yang digunakan untuk mengumpulkan dan merekap data lingkar pinggang mahasiswa teknik industri. Yang kedua yaitu Microsoft Excel. Dan yang ketiga meteran kain untuk mengukur lingkar pinggang mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya. Langkah-langkah dalam pengambilan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan nih mahasiswa putra dan putri TIUB Angkatan 2019 pada Microsoft Excel dan membagi menjadi satu populasi dan dua populasi. Yang kedua, membuat bilangan random pada populasi mahasiswa putra dan putri dengan formula sama dengan random, buka kurung, tutup kurung untuk seluruh anggota populasi. Yang selanjutnya, menyalin bilangan random ke kolom lain dengan paste values agar nilai dari bilangan random tidak berubah-ubah. Selanjutnya, menghapus bilangan random sebelumnya yang bukan merupakan hasil dari salinan menggunakan paste values. Yang kelima, mengurutkan bilangan random dari angka terkecil hingga terbesar dengan cara blok kolom bilangan random, lalu klik filter, lalu klik sort smaller to largest.
Selanjutnya, berdasarkan urutan bilangan random, sejumlah 40 mahasiswa TIUB angkatan 2019 teratas merupakan sampel yang terpilih. Yang terakhir, mendapatkan informasi lingkar pinggang mahasiswa TIUB angkatan 2019 yang terpilih menjadi sampel melalui spreadsheet yang telah diisi oleh seluruh anggota populasi. Selanjutnya adalah pengolahan data. Nah, di pengolahan data ini terbagi menjadi dua, ada pengolahan data dengan cara manual, serta pengolahan data dibantu oleh software. Software yang digunakan adalah Minitab 2019. Nah, pada pengolahan data ini, memang ketika kita melaksanakan praktikum ini kan terbagi menjadi dua, ada satu sampel dan dua sampel. Satu sampel di sini adalah sampel di sini dari populasi mahasiswa TI, yang dua sampel ini dibagi antara putra dan putri. Yang pertama adalah satu sampel. Nah, untuk mencari pendugaan rata-rata satu sampel menggunakan rumus X. X di sini adalah rata-rata dari populasi dikurang Z. Z di sini adalah agar kita mengetahui dari tabel Z. Kenapa menggunakan tabel Z? Karena standar deviasi di sini sudah diketahui. Lalu alfa yaitu tingkat kepercayaan per 2 dikali standar deviasi per akar N. Yang di sini adalah jumlah populasi. Sehingga didapatkan hasil 75,308 kurang dari mu kurang dari 84,042. Sehingga bisa ditarik kesimpulan interval konfidensi dengan tingkat kepercayaan 95% dari rata-rata ukuran lingkar pinggang berada pada interval 75,308 cm sampai 84,042 cm. Yang kedua adalah penemuan proporsi satu sampel menggunakan rumus P. P di sini adalah dugaan proporsi, Z sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, terus alfa tingkat kepercayaan akar P1 min P per N dengan hasil 0,248 kurang dari P kurang dari 0,52. Berarti interval konfidensi dengan tingkat konfidensi 95% yaitu berada pada interval 24,8% sampai di antara 24,8% sampai 55,2%. Next. Selanjutnya dua sampel. Sampel di sini adalah N1-nya putra dan N2-nya putri. Nah, N1 ini jumlahnya tuh yang putra berjumlah 101, yang putri berjumlah 85. Nah, untuk mendapatkan S1 menggunakan rumus 1 min N1 min 1 sigma X1 min X1 kali 2 dengan hasil 14,257, sedangkan S2 dengan hasil 7,594. Next. Nah, selanjutnya adalah penggunaan software Minitab. Bagaimana caranya? Yaitu klik start, basic statistik, klik 1 min sampel Z. Lalu menginput standar deviasi populasi, klik option, menginput tingkat kepercayaan, dan klik OK. Sehingga akan tertera di layar ini dan mendapatkan hasil yang hampir sama dengan cara yang manual. Namun perbedaan di sini ketika menggunakan software Minitab akan muncul box plot. Box plot ini melambangkan nilai maksimum, minimum, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, di mana garis yang paling kiri paling atas itu menandakan nilai maksimum, dan garis yang paling kanan itu melambangkan nilai minimum. Nah, itu kan ada 3 garis. Garis pertama melambangkan kuartil 1, yang tengah melambangkan kuartil 2 atau median, yang kanan melambangkan kuartil 3. Nah, itu garis yang bawah yang menandakan ada X itu melambangkan interval konfidensinya. Next. Begitu juga dengan yang dua sampel. Di sini kan ada tanda kayak titik bintang itu menandakan outlier atau penyimpangan data dari suatu populasi. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendugaan merupakan proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Jenis-jenis pendugaan berdasarkan parameternya terbagi menjadi 3, yaitu pendugaan rata-rata, pendugaan proporsi, dan pendugaan varians. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terdapat perbedaan hasil pada pengolahan data manual dengan data menggunakan software.
Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak terlalu berpengaruh karena sangat kecil. Saat melakukan pengolahan data menggunakan software Minitab, mungkin dapat lebih efektif dan efisien karena mudah dan menghemat waktu. Selain itu, juga hasil yang cukup akurat. Yang ketiga ada analisis dan interpretasi terhadap hasil pengolahan data interval konfidensi. Dari studi kasus yang diberikan adalah didapatkannya pendugaan rata-rata dan pendugaan proporsi dengan tingkat konfidensi 95%. Menggunakan perhitungan manual maupun menggunakan software Minitab. Hasil analisis dibagi menjadi dua, yaitu analisis pada satu sampel dan analisis pada dua sampel. Next. Nah, selanjutnya untuk saran dari praktikum modul 3 ini, yaitu adanya materi di dalam modul agar memudahkan praktikan dalam memahami materi yang akan digunakan pada praktikum. Dan selanjutnya adanya pembekalan cara menggunakan software seperti mengadakan webinar. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.